Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dia Karunia Ma'rufah, NIM 2019-20049. Saya semester 5 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas analisa saya terhadap sebuah kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak remaja SMP kepada anak remaja SD, di mana anak remaja SMP ini masih berusia 13 tahun dan yang bernama Andi. Dan untuk korbannya remaja SD ini masih berusia 8 tahun yang bernama Bunga, yang mana pencabulan ini dilakukan Andi kepada Bunga sebanyak 8 kali. Dan ironisnya, pencabulan ini 3 kali dilakukan di rumah korban, 2 kali di rumah pelaku, dan 3 kali di kebun. Yang mana pada saat di kebun ini Bunga dan Andi serta teman-temannya itu awal mulanya bermain petak umpet, namun akhirnya terjadi pencabulan kepada Bunga. Dan untuk kasus ini pertama kali diketahui ketika orang tua Bunga melaporkan Andi yang berusia 13 tahun ini kepada pihak yang berwajib, yang mana orang tua Bunga ini memperkuat laporannya dengan hasil visum et repertum kepada Bunga. Dan ternyata di hasil visum itu terdapat sebuah lecet di bagian bibir kemaluan di arah jam 1 dan jam 7. Jadi dalam hal ini, pencabulan merupakan sebuah perbuatan yang berkenaan di masyarakat di bidang seksual yang bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan. Yang mana dalam hal ini pencabulan biasanya dilakukan oleh yang melakukan, pelakunya adalah seorang orang dewasa dan korbannya adalah anak-anak. Namun berjalannya waktu dan berjalannya atas fakta-fakta yang sudah terjadi di dalam masyarakat, justru anak-anaklah yang menjadi pelaku pencabulan. Bukan hanya orang dewasa yang menjadi pelaku pencabulan, namun seorang anak-anak juga bisa menjadi pelaku pencabulan. Maka dalam hal ini, jika anak-anak menjadi pelaku pencabulan, ini sangat bertentangan dengan hak anak yang ada di dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam hal ini ditemukan banyaknya ketidakseimbangan dengan fakta-fakta yang sudah terjadi. Seperti halnya Andi yang masih berusia 13 tahun ini harus berhubungan dengan hukum, yang mana usia yang masih amat muda itu harus berhubungan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan atas tindakan yang sudah dilakukan Andi tersebut. Dalam hal ini, pelaku pencabulan dapat dikenai sanksi dengan pasal 82 ayat 1 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana dalam hal ini pelakunya akan dihukum minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara, dan denda 5 miliar rupiah. Namun dalam hal ini kita harus mengingat bahwa pelaku seorang Andi ini adalah masih anak-anak, karena Andi masih berusia 13 tahun dan umurnya Andi belum mencapai standar yang ditentukan undang-undang atau usia 18 tahun. Maka proses peradilan yang diterima Andi ini tidak boleh disamakan dengan proses peradilan orang dewasa. Namun proses peradilan yang akan diterima Andi ini adalah proses peradilan yang ada di anak-anak atau proses peradilan pidana anak. Maka dalam hal ini menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur tentang hak-hak anak dengan upaya diversi dengan melakukan pendekatan, keadilan, dan lain-lain. Nah, berhubung pelakunya adalah seorang anak, maka dalam hal ini anak-anak memiliki hak. Dari haknya diantaranya adalah hak bebas dari penyiksaan, pengadilan, hak
hak untuk tidak dipublis, sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam hal ini Andi masih dikategorikan anak-anak yang jadi pertanggungjawabannya apabila usianya sudah mencapai 14 tahun. Jika yang melakukan tindak pidana ini sudah mencapai 12 tahun namun belum mencapai 14 tahun seperti Andi yang masih 13 tahun ini, maka hukumannya atau pertanggungjawabannya adalah setengah dari hukuman orang dewasa yang diatur di dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi bentuk sanksi yang akan diberikan kepada Andi berdasarkan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak diantaranya meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kembali kepada seseorang, melakukan perawatan di rumah sakit jiwa, melakukan pembinaan di LPKS, penyitaan surat izin mengemudi, atau perawatan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan perlindungan anak-anak yang ada di Indonesia, sehingga dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan yang tertuju pada keadilan atau kepentingan anak. Sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 SPPA ini berupaya untuk mengimplementasikan keadilan restoratif berdasarkan melalui diversi yang tujuannya terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab, dan menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan. Namun untuk melakukan diversi ini harus memenuhi beberapa syarat yang diatur di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang diantaranya diversi ini hanya dapat dilakukan terhadap pidana yang diancam kepada anak itu tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan sebuah pidana pengulangan. Namun dalam kasus Andi ini terjadi pelanggaran pasal 76E KUHP yang mana pidananya adalah 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Namun karena Andi adalah anak-anak yang sudah 12 tahun tapi belum 14 tahun, maka pidananya ini dijadikan setengah dari pidana orang dewasa. Jadi pidana Andi ini dijatuhkan pidana 7,5 tahun. Sehingga dalam diversi ini Andi tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga kasus Andi ini tetap diberikan sanksi tindak pidana sesuai pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.